Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 11 bab sistem reproduksi bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa gejala gangguan pada sistem reproduksi berikut. Jadi keluar cairan putih kental dari alat kelamin, kemudian terasa panas atau sakit saat buang air kecil, gatal dan iritasi pada alat kelamin. Nah, gangguan dengan gejala-gejala tersebut banyak dialami oleh pria. Berdasarkan keterangan tersebut, nama gangguan yang dimaksud adalah dari berdasarkan ciri-ciri yang ada pada soal nomor 1 ini dapat kita simpulkan bahwa laki-laki ini menderita uretritis ya. Jadi uretritis itu peradangan pada uretra, bagian uretra yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis ya. Jadi gejalanya ya seperti ada pada soal itu, jadi keluar seperti cairan putih kental, hampir mirip dengan nanah ya, kemudian terasa panas atau sakit saat buang air kecil dan juga iritasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, seorang wanita mengalami gangguan pada organ reproduksinya. Gejala yang dialami wanita tersebut antara lain vulvanya membengkak, kemudian kemerahan dan juga gatal. Nah, selain itu keluar juga cairan lancar dari vagina berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk, serta nyeri pada saat buang air kecil. Nah, berdasarkan gejala yang ditunjukkan wanita tersebut kemungkinan menderita penyakit. Oke, jadi berdasarkan ciri-cirinya wanita ini menderita trichomoniasis vaginalis. Nah, penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri Trichomonas vaginalis. Jadi memang ciri utamanya itu ya yang keluar cairan berwarna kuning kehijauan itu tadi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, penyakit gonore pada pria menyebabkan keluarnya nanah kental berwarna kuning kehijauan dari alat kelamin dan terasa sakit pada saat buang air kecil. Nah, penyakit ini dapat menular melalui gonore atau kencing nanah. Itu kan penyakit seks menular nih yang diakibatkan oleh infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, menularnya itu melalui kontak langsung antara kulit dengan cairan tubuh penderita selama berhubungan seksual. Jadi untuk penyakit gonore ini tidak bisa ditularkan melalui udara, gigitan serangga, kontak fisik seperti jabat tangan ataupun transfusi darah. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 4. Apabila pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P pada gambar di samping tumbuh jaringan endometrium dapat mengakibatkan, jadi bagian yang ditunjuk pada huruf P di sini adalah ovarium ya. Jika di ovarium itu tumbuh jaringan endometrium dapat mengakibatkan gangguan yang disebut dengan endometriosis ya. Endometriosis ini gangguan atau kelainan pada reproduksi wanita yang ditandai dengan tumbuhnya jaringan endometrium di bagian luar uterus, misalnya nih di bagian ovarium ataupun ovidum. Nah, bisa menyebabkan rasa sakit pada pinggang, nyeri perut dan juga nyeri saat menstruasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, endometriosis. Nomor 5, perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut. Bagian X dapat mengalami peradangan yang disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Akibat peradangan tersebut, proses dalam sistem reproduksi menjadi terganggu. Jenis bakteri dan proses terganggunya akibat peradangan bagian X yang benar adalah, jadi kalau untuk gambar X sendiri di sini testis ya. Testis itu bisa mengalami penyakit yang namanya orkitis. Nah, orkitis itu peradangan pada salah satu atau kedua testis yang diakibatkan karena bakteri atau virus. Nah, salah satu contohnya itu bisa mumps virus atau varicella zoster ataupun bisa juga ecovirus juga bisa ya. Kalau bakterinya itu biasanya karena Chlamydia trachomatis, itu juga bisa nih bakterinya. Atau juga bisa bakteri Pseudomonas aeruginosa ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Jadi jenis bakterinya banyak ya. Ada Klebsiella, kemudian Pseudomonas yang tadi bisa juga virus-virus. Nah, prosesnya yang terganggu karena di sini testis, maka testis kan fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan berhubungan dengan hormon testosteron. Jawabannya adalah yang A.
Nomor 6, pasangan antara nama penyakit dan penyebabnya yang mengakibatkan adanya inflamasi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah, jadi huruf X di sini itu adalah kelenjar prostat ya. Nah, apabila terjadi pada inflamasi pada bagian prostat itu bisa menyebabkan seseorang mengalami prostatitis ya. Kalau infeksi atau inflamasi di prostat itu namanya prostatitis. Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri E. coli. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, perhatikan beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi berikut. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita yang benar ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk wanita ya, Mimin sebutkan nih, yang pertama membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air kecil ya. Sebaiknya dari mana? Dari arah depan ke arah belakang. Lalu menjaga alat kelamin luar agar selalu kering dengan cara dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Nah, ini bisa juga nih kalau kalian lebih suka pakai handuk bisa pakai handuk, atau kalau lebih ingin yang praktis bisa pakai tisu. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat ya dan tidak terlalu ketat. Kemudian menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, ini dapat mengakibatkan urin kita tuh menetes sehingga membasahi celana dalam dan lembab juga kan jadinya. Lalu jangan terlalu sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Nah, ini tidak disarankan ya. Lalu tidak memberikan bedak pada daerah vagina dan memeriksakan diri ke dokter apabila terdapat keluhan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 8, salah satu cara merawat kesehatan reproduksi yaitu dengan menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Nah, apabila alat kelamin dalam kondisi lembab akan menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit reproduksi. Kenapa? Nah, tentu saja suatu suatu kondisi yang lembab itu akan menyebabkan mikroorganisme seperti jamur ataupun bakteri itu berkembang lebih cepat nih ya. Jadi utamanya jamur nih, jamur itu lebih cepat dia kalau berada di lingkungan yang lembab. Nah, makanya itu kita harus pandai-pandai menjaga dari organ reproduksi kita supaya dalam keadaan yang kering. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 9, teknik reproduksi yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan bayi di dalam rahim dan jenis kelamin bayi adalah, jadi ini menggunakan pencitraan ultrasonik atau pindah bunyi ultra yang merupakan teknik yang digunakan dalam mengetahui keadaan kesehatan bayi saat masih di dalam rahim ibu. Nah, teknik ini juga dapat digunakan oleh dokter untuk mengetahui jenis kelaminnya juga ya. Jadi yang biasanya USG, nah itu pakainya ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Bu Karina memilih melakukan tubekomi sebagai cara kontrasepsi organ reproduksi Bu Karina. Nah, Bu Karina yang dioperasi pada saat melakukan tubekomi dan tujuan dari kontrasepsi tersebut adalah kira-kira organ reproduksinya yang dioperasi itu yang mana, kemudian tujuannya itu untuk apa ya. Jadi Mimin jelaskan satu persatu dulu. Untuk angka 1 di situ ada tuba falopi, lalu nomor 2 itu adalah ovarium, nomor 3 ini adalah uterus, dan nomor 4 vagina. Nah, tubekomi itu cara kontrasepsi permanen yang dapat menghilangkan kemampuan wanita untuk hamil ya. Jadi tubekomi itu dilakukan dengan cara mengikat atau memotong tuba falopi. Nah, caranya digunakan untuk mencegah ovum yang sudah diovulasikan melewati saluran oviduk sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sperma. Nah, tubekomi ini tidak mempengaruhi kadar hormon, penebalan dinding rahim maupun tingkat keasaman cairan dalam vagina. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.